Prediksi soal asesmen akhir sekolah mata pelajaran IPA untuk anak-anak kelas 6. Yuk kita mulai belajar, mulai dari yang pertama. Contoh simbiosis parasitisme yang benar adalah di sini yang ditanyakan adalah simbiosis parasitisme. Nah, mana ya yang benar? Di sini ada tanaman kol, bakteri E. coli, rumput teki, cacing pita. Mana yang benar? Yang termasuk simbiosis parasitisme itu yang mana? Yang benar itu adalah yang D ya, cacing pita yang hidup di usus manusia. Nah, anak-anak, bahwa cacing pita itu menyerap sari makanan di usus manusia ya, sehingga diuntungkan. Nah, kemudian diuntungkan ya. Sementara itu manusia itu dirugikan karena cacing pita menyerap nutrisi di usus. Nah, di sini hubungan antara cacing pita dengan manusia di sini termasuk simbiosis parasitisme, begitu. Kemudian kalau di sini ada tanaman brokoli ya. Tanaman brokoli ini menghasilkan senyawa kimia yang membuat layu tanaman kol ya. Jadi ini bukan termasuk simbiosis parasitisme. Sedangkan brokoli tidak untung dan tidak rugi. Namanya berarti simbiosisnya amensalisme. Kemudian di sini ada interaksi antara rumput teki dengan padi nih. Di sini ada rumput teki yang tumbuh di sekitar tanaman padi. Nah, kalau ini termasuk simbiosis amensalisme. Kemudian di sini ada bakteri E. coli yang hidup dalam usus besar manusia. Nah, di sini adalah simbiosis mutualisme. Nah, ini mutualisme. Di sini yang ditanyakan parasitisme yang mana ya, cacing pita yang hidup di usus manusia, begitu ya. Lanjut. Rantai makanan di laut terdiri dari zooplankton, fitoplankton, ikan hiu, ikan kecil, dan pengurai. Suatu saat ikan kecil ditangkap sehingga menjadi habis. Maka perubahan yang terjadi adalah bagaimana? Anak-anak, di antara ini urutannya itu yang mana ya? Urutannya dulu. Kita harus tahu urutannya dulu. Nah, yang pertama itu fitoplankton dulu ya. Ini yang pertama. Nah, ini yang pertama dulu, fitoplankton. Kemudian yang kedua, fitoplankton dimakan zooplankton ya. Setelah itu, zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Setelah itu, ikan kecil dimakan oleh ikan hiu. Setelah itu, ikan hiu dimakan atau menjadi pengurai, begitu ya. Ikan hiu itu selanjutnya pengurai ya. Yang terakhir itu pengurai. Nah, di sini pertanyaannya, jika ikan kecil itu habis ya, karena ditangkap ya. Kalau ikan kecil itu habis, otomatis maka zooplankton akan berkembang pesat ya. Jumlah zooplankton itu akan berkembang pesat, akan meningkat, begitu ya. Terus jumlah fitoplankton menjadi berkurang. Nah, berarti yang mana ya? Nah, kemudian sementara itu jumlah ikan hiu akan berkurang ya. Jumlah ikan hiu juga akan berkurang karena ikan hiunya jadi kelaparan ya kan. Ikan hiunya berkurang karena tidak ada ikan kecil yang untuk dimakan. Lalu ikan hiu akan kelaparan hingga punah apabila ikan kecil itu habis. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Jumlah zooplanktonnya meningkat dan ikan hiu akan kelaparan. Jelas ya. Selanjutnya, tanaman jagung akan menggulungkan daunnya pada saat cuaca panas. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan lain yang memiliki cara adaptasi sama dengan tanaman jagung itu apa? Adaptasinya itu ini menggulungkan daunnya pada saat cuaca panas, apa kira-kira?
Di sini ada pilihan, 4 pilihan, kalian baca. Coba kira-kira apa jawabannya? Nah, di sini anak-anak coba tumbuhan dalam kelompok ini itu berarti kelompok Poaceae ya. Apa itu? Contohnya seperti jagung, lalu tebu, lalu apalagi ya? Jagung, tebu sama padi itu menggulungkan daunnya pada saat cuaca panas anak-anak. Ada jagung, ada tebu, dan ada padi itu menggulungkan daunnya saat cuaca panas. Mana yang ada jagung, tebu, dan padi? Iya, ini tebu dan padi. Jadi jagung, tebu, dan padi itu sama ya, menggulungkan daunnya pada saat cuaca panas. Dengan menggulungkan daunnya pada cuaca panas itu ya, permukaan daun yang terkena sinar matahari itu semakin sempit anak-anak, semakin sempit. Dengan demikian tumbuhan dalam kelompok ini itu dapat memperkecil terjadinya penguapan. Tujuannya itu ya mengurangi penguapan. Jadi yang termasuk kelompok yang sama dengan jagung itu jagung, tebu, dan padi sama-sama menggulungkan daunnya saat cuaca panas. Diingat-ingat ya. Lanjut. Semakin banyaknya pabrik tambang yang didirikan di daerah sekitar perairan akan berdampak pada pencemaran daerah tersebut oleh limbah buangan pabrik. Usaha untuk mencegah permasalahan tersebut adalah bagaimana usahanya. Nah, di sini limbah pabrik itu banyak mengandung apa toh? Ya, mengandung zat-zat kimia berbahaya ya, yang dapat mencemari air sungai tentunya ya. Zat kimia berbahaya itu dapat membunuh makhluk hidup yang ada di sungai, ya kan? Nah, agar limbah tidak mencemari sungai, maka limbah pabrik itu perlu diolah hingga aman tentunya dan tidak berbahaya sebelum dibuang ke sungai. Jadi perlu diolah dulu ya, supaya buangan pabrik, limbah pabrik itu sampai aman gitu ya sebelum dibuang ke perairan. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Selanjutnya, sebagian besar daur hidup nyamuk berada di air. Beberapa jenis nyamuk merugikan manusia karena dapat mengakibatkan penyakit DB dan malaria. Berdasarkan daur hidupnya, cara yang tepat untuk membasmi nyamuk. Bagaimana cara membasmi nyamuk itu? Jelas di sini itu apa? Menutup tempat penampungan air ya. Anak-anak, nyamuk itu mengalami metamorfosis apa? Sempurna apa tidak sempurna? Ya, sempurna. Metamorfosis nyamuk itu sempurna ya. Nah, daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur. Selanjutnya telur itu akan menetas ya kan, dan berkembang menjadi larva atau jentik-jentik. Setelah itu larva akan berkembang menjadi pupa ya anak-anak. Nah, tahapan telur hingga pupa terjadi di dalam air. Nah, setelah keluar dari pupa, nyamuk akan menjadi nyamuk dewasa. Dari nyamuk kecil ya jadi nyamuk dewasa. Nah, berdasarkan daur hidupnya, cara yang tepat untuk membasmi nyamuk ini ya dengan cara apa? Menguras bak mandi, terus menutup tempat penampungan air, kemudian mengubur kaleng-kaleng bekas begitu ya. Bukan cuma membuang kaleng bekas ke tempat sampah saja, tapi kalau bisa itu mengubur kaleng-kaleng bekas supaya tidak menjadi sarang nyamuk gitu ya. Sebelum berenang, Budi selalu melakukan pemanasan. Budi melakukan gerakan memutar kepala serta menolehkan kepala ke kiri dan ke kanan. Jenis sendi yang berperan dalam gerakan pemanasan tersebut adalah, nah di sini kata kuncinya adalah gerakan memutar kepala. Berarti kalau memutar kepala serta menolehkan kepala ke kiri dan kanan itu berarti sendi apa? Iya benar sekali, disebut dengan sendi
putar. Kata kuncinya ini kan memutar kepala ya, berarti sendi putar. Nah, gerakan kepala memutar ya, kepala memutar dan kepala menoleh ke kiri dan ke kanan ini dapat terjadi karena apa? Karena adanya sendi putar ini ya. Nah, pada hubungan apa antara tengkorak dengan tulang atlas, itu namanya sendi putar. Lanjut, perhatikan ciri pembuluh darah berikut. Nah, ciri pembuluh arteri yang tepat yang mana? Nah, ciri pembuluh arteri itu apa toh? Ciri pembuluh arteri itu memiliki dinding yang elastis nih, memiliki dinding yang elastis ini. Selanjutnya setelah itu ada lagi ya apa? Selain itu aliran darahnya meninggalkan jantung. Aliran darah meninggalkan jantung 4 2 ya, 2 4. Kemudian apalagi ini nomor 2 sama 4 ya. Selanjutnya selain itu letaknya itu jauh dari permukaan kulit. Kalau dekat berarti bukan. Letaknya itu jauh dari permukaan kulit dan hanya memiliki satu katup nih. Berarti 2, 4, dan 5 mana? 2, 4, dan 5 adalah yang C. 2, 4, dan 5 begitu ya. Selanjutnya perhatikan gejala ya, maaf ini salah ketik. Perhatikan gejala dari gangguan sistem pernafasan di bawah ini. Nah, ini kalian baca, gejala tersebut merupakan gejala dari penyakit apa? Ada sesak napas, batuk kering, demam dan menggigil, detak jantung meningkat, nyeri dada ketika menarik napas atau batuk, itu adalah pneumonia ya, gejala penyakit pneumonia. Nah, ini adalah ciri-ciri gejala penyakit pneumonia ya, atau radang paru-paru anak-anak. Radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri patogen ya. Nah, penderita pneumonia itu tanda-tandanya gejalanya seperti ini: sesak napas, batuk kering, terus ada demam dan menggigil, detak jantung meningkat, nyeri dada ketika menarik napas dan batuk, terus kehilangan nafsu makan juga ya. Itu selanjutnya, pankreas merupakan salah satu organ penyusun sistem endokrin yang berfungsi memproduksi hormon insulin. Jika produksi hormon insulin terganggu, maka dapat memengaruhi kerja sistem ekskresi. Yaitu apa itu sistem ekskresi ya? Nah, anak-anak, bahwa hormon insulin itu membantu apa? Membantu mengendalikan. Nah, ini kan ada hormon insulinnya ya. Hormon insulin ini membantu mengendalikan kadar gula darah atau disebut dengan glukosa dalam tubuh. Sementara itu fungsi ginjal, nah fungsi ginjal di sini ya, itu menyaring darah anak-anak, menyaring darah. Nah, setelah itu anak-anak, jika terjadi penumpukan glukosa, kalau terjadi penumpukan glukosa dalam darah, maka ginjal akan bekerjanya lebih berat. Berarti ini kerja ginjal semakin berat dalam melakukan penyaringan darah. Jawabannya adalah yang D. Nah, gitu ya. Lanjut, bau pengharum ruangan yang disemprotkan dapat menyebar ke seluruh ruangan. Peristiwa ini merupakan penerapan sifat zat benda, yaitu apa? Nah, coba ya, apa anak-anak? Nah, jawabannya itu adalah yang B. Gas menekan ke segala arah. Anak-anak, bahwa bau pengharum ruangan ini ya, itu dapat menyebar ya, menyebarkan ke seluruh ruangan. Itu karena apa? Karena sifat benda gas itu yang menekan ke segala arah.
Oleh karena itu, bau pengharum ruangan itu yang berwujud gas itu dapat menyebar memenuhi ruangan. Begitu ya anak-anak. Nah, ini adalah latihan soal asesmen akhir sekolah. Coba nanti anak-anak kerjakan. Latihan soal ini ada di bawah deskripsi video Bu Guru ini. Nanti anak-anak bisa digunakan untuk latihan ya. Nanti kalian dapat nilai berapa nanti bisa diketahui. Kalau masih salah bisa diulangi lagi. Pengen betul semua diulangi lagi. Begitu nggak apa-apa. Namanya juga latihan soal ya untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Begitu anak-anak, semoga sukses dan mendapatkan nilai yang terbaik, lulus dengan nilai yang memuaskan.